Pernahkah kita berpikir, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sering berdoa agar dilindungi dari lilitan hutang? Mengapa hutang yang tampaknya hanya urusan dunia ternyata bisa berdampak hingga alam kubur? Dan mengapa ada seorang syahid yang gugur di medan perang, namun dosanya tetap belum terampuni karena hutang? Sahabat arus waktu yang beriman, hutang bukan perkara sepele. Dalam Islam, hutang adalah amanah yang harus ditunaikan. Jika tidak, urusan ini bisa menjadi beban yang terus mengikuti seseorang, bahkan setelah kematiannya. Kali ini, kita akan membahas nasib ruh orang yang suka berhutang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita lebih berhati-hati dalam urusan yang sering dianggap biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Sahabat arus waktu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak melarang hutang. Bahkan dalam kondisi tertentu, hutang bisa menjadi solusi. Namun Islam sangat menekankan agar hutang tidak diremehkan, karena hutang bukan hanya urusan antara manusia dengan manusia, tetapi juga menyangkut hak yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat hutang ini bahkan merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa agar terlindungi dari hutang. Dalam hadis sahih disebutkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang." Hadis riwayat Bukhari. Ketika para sahabat bertanya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berlindung dari hutang, beliau menjawab, "Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, ia berbicara lalu berdusta dan berjanji lalu mengingkari." Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hutang sering menjadi pintu masuk berbagai dosa lainnya. Nasib ruh orang yang masih memiliki hutang. Inilah hadis yang sangat menggetarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruh seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi." Hadis riwayat Tirmidzi, hasan sahih. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan betapa seriusnya urusan hutang. Bukan berarti ruhnya tersiksa seperti orang kafir, namun ada urusan yang belum selesai, hak manusia yang masih harus ditunaikan. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperingatkan umatnya tentang masalah hutang. Syahid pun belum tentu terbebas dari hutang. Banyak orang yang mengetahui keutamaan mati syahid, namun ada satu perkara yang sangat mengejutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik, semua dosa diampuni, kecuali hutang. Mengapa? Karena hutang berkaitan dengan hak sesama manusia, dan Allah sangat menjaga hak-hak hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunda menyolatkan jenazah yang masih berhutang. Dalam hadis sahih disebutkan, ketika jenazah dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disolatkan, beliau bertanya, "Apakah ia memiliki hutang?" Para sahabat menjawab, "Ya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menyolatkannya hingga ada sahabat yang bersedia melunasi hutang tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan betapa seriusnya masalah hutang sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran besar kepada umatnya melalui peristiwa ini. Orang yang berniat tidak membayar hutang, inilah yang paling berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengambil harta manusia dengan niat ingin membayarnya, maka Allah akan membantunya melunasi. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat merusaknya atau tidak mengembalikannya, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya,
Yang dilihat Allah bukan hanya jumlah hutangnya, tetapi juga niat dalam hati. Ada orang yang terlilit hutang karena kesulitan hidup, namun ia sungguh-sungguh ingin membayar, maka Allah akan membantunya. Sebaliknya, ada sejak awal berniat menipu, maka ancamannya sangat berat. Orang mati yang meninggalkan hutang. Jika seseorang meninggal dunia dan masih memiliki hutang, maka ahli waris hendaknya segera melunasinya dari harta peninggalan sebelum warisan dibagikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11. Dalam pembagian warisan, pelunasan hutang didahulukan. Ini menunjukkan betapa pentingnya urusan tersebut. Bagaimana jika terpaksa berhutang? Islam tidak melarang hutang, tetapi memberikan adab-adab. Berhutang karena kebutuhan yang benar-benar perlu, berniat untuk melunasi, mencatat hutang dengan jelas, tidak menunda pembayaran jika mampu, tidak berhutang demi gaya hidup dan kemewahan, dan banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan melunasi. Sahabat arus waktu yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku terhindar dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat arus waktu yang beriman, tidak semua orang berhutang adalah orang yang buruk. Banyak orang terpaksa berhutang karena kebutuhan, namun yang berbahaya adalah ketika hutang dianggap ringan, pinjam, lalu dilupakan, dijanjikan, lalu diingkari. Padahal bisa jadi lembaran hutang yang kita anggap kecil di dunia menjadi perkara besar ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari kiamat, uang tidak lagi berlaku, yang tersisa hanyalah pahala dan dosa. Wallahu a'lam bishawab.